Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita berkhidmah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul duduk bersama sahabat-sahabatnya, kita yang mengambilkan air minum untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada kita, "Apa kabarmu wahai anakku? Bagaimana kabar keluargamu? Bagaimana anak-anakmu?" Andai kita berjumpa dengan Rasul dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu apa yang pernah kita lakukan, dan setiap di antara kita adalah orang yang paling mengenal dirinya masing-masing, apa yang kira-kira akan kita lakukan? Mungkin kita akan bersembunyi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, mungkin kita akan lari dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, mungkin kita akan berada di pojokan sana hanya memandang yang mana Rasulullah, yang mana Abu Bakar As-Siddiq, yang mana Umar bin Khattab. Saya malu, saya tidak pantas untuk duduk bersama mereka. Banyak orang-orang soleh yang di sekitar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang di dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara saya siapa? Saya adalah makhluk yang hina yang penuh dengan dosa. Ikhwani, tapi tidak ada salahnya seorang hamba seperti saya dan antum, seorang hamba yang hina seperti saya, berandai-andai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita berkhidmah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul duduk bersama sahabat-sahabatnya, kita yang mengambilkan air minum untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada kita, "Apa kabarmu wahai anakku? Bagaimana kabar keluargamu? Bagaimana anak-anakmu? Bagaimana sekarang kamu rasakan nikmatnya syurga? Begitu nikmat bukan? Wahai anakku, kamu lihat, ini Abu Bakar As-Siddiq, sahabatku yang senantiasa kamu baca di dalam sejarah. Ini orangnya. Ini adalah Umar bin Khattab, ini adalah Uthman bin Affan, ini adalah Ali bin Abi Thalib, ini adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, ini adalah Abdurrahman bin Auf." Nama-nama yang senantiasa kita dengar, mata kita mampu memandang kepada mereka. Saya kira boleh saja orang yang seperti kita berandai-andai, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan, karena Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kehendak, dan Allah mampu untuk melakukan apapun yang menurut manusia itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Seseorang berkata, bagaimana mungkin Rasulullah SAW bisa datang di satu tempat kemudian di tempat lain? Seorang akan berkata, bagaimana mungkin Rasulullah SAW melakukan ini sementara umatnya begitu banyak? Mana mungkin setiap umat dari zaman Rasul sampai sekarang bisa semuanya berjumpa dengan Rasulullah SAW? Kita katakan bahwa ketika kita berbicara seperti ini, ada yang buat live, jangankan di tempat ini saja, tapi sahabat-sahabat kita yang menontonnya dari Malaysia, dari Singapura, dari Brunei, bahkan dari Eropa, dari mana-mana tempat, orangnya satu tapi yang menonton banyak. Allah tunjukkan kemampuan Allah Subhanahu wa taala, qudratullah. Dunia saja bisa begitu. Satu orang yang berada di satu tempat bisa disaksikan oleh orang-orang di beberapa tempat. Artinya Allah Maha Mampu. Hanya saja otak kita yang tidak pernah sampai. Setelah ada sesuatu yang bisa masuk di dalam akal pikiran kita, baru kita mengatakan, oh iya ya, ternyata bisa juga. Itulah manusia yang lemah. Oleh karena itu, ikhwani, akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur karena kita termasuk hamba-hamba Allah yang mau mengingat Rasulullah.